Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, bersyukur dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Guntur Silaban dari Gereja Kristen Injili di Indonesia, GKSIA, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 18 Desember 2025, ditulis oleh Pendeta Krista Karisdahulu dari Banua Niha Keriso Protestan dengan judul Hidup yang Dipulihkan, dilandaskan pada kitab Mazmur 80 ayat 1-7 dan 17-19. Nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 80 ayat 19. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati dalam perenungan firman Allah, menunjukkan kepada kami supaya kami dapat memahaminya dengan baik, menjalankan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, saya akan membaca untuk kita Mazmur 80 ayat 19. Maka kami tidak akan menyimpang darimu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Sahabat terkasih, setelah Yesus berkenan datang ke rumahnya, Sakeus menyatakan bahwa setengah dari miliknya akan dibagikan kepada orang miskin dan kepada orang yang pernah diperasnya. Ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Pernyataan ini muncul dari kesadarannya bahwa ia telah berbuat salah. Sakeus pun berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan itu melalui tindakan yang konkret. Mazmur kesaksian Asaf berisi ratapan kepada Tuhan atas serangan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang telah membuat mereka menderita. Mereka berseru memohon pertolongan Tuhan dan berjanji untuk bertobat. Mereka bertekad menaati perintah Tuhan, tidak menyimpang dan tidak lagi menduakannya. Mereka menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat dan berjanji untuk memperbaharui diri agar menjadi bangsa yang setia. Sahabat, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Ketika kita mengalami kegagalan dan penderitaan, yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri dan memohon pertolongan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Tuhan selalu mau menolong kita, tetapi kita harus terlebih dahulu memeriksa diri untuk menyadari kesalahan dan kelemahan kita, serta memohon pertolongannya agar dapat memperbaikinya. Kita perlu memiliki tekad untuk mencari kehendak Tuhan dan berkomitmen hidup taat kepada pimpinannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan terus memimpin kami supaya kami melakukan kebenaran firman Allah, menaati perintah-Mu, taat kepada pimpinan-Mu, bukan pada kehendak kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.